25B kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nuriski Triadi. Saya Tisha Filia. Dan saya Siska Dwi Astuti. Video kali ini kami akan membahas mengenai harmonisasi ilmu, teknologi, dan nilai Pancasila Untuk pengembangan bangsa. Selamat menonton. Di era globalisasi, perkembangan ilmu atau pengetahuan dan teknologi atau dibilang iptek berlangsung sangat cepat. Berkemajuan teknologi digital, cerdas buatannya, bioteknologi, hingga otomatis industrinya memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menghadirkan tentang sosial, etika, budaya, dan moral. Untuk itu, Indonesia membutuhkan nilai dasar yang mampu mengarahkan manfaat iptek agar tidak bertentangan dengan identitas bangsa. Yang pertama, kedudukan Pancasila dan perkembangan ilmu dan teknologi. Pancasila berfungsi sebagai dasar etika pengembangan ipteknya. Pancasila memastikan inovasi teknologi tetapi menghormati kemanusiaan dan keadilan atau kepentingan bersama. 2. Filter dan proses modernisasi. Pengaruh teknologi global tidak boleh mengikhlaskan. Yang kedua, filter dalam model modernisasi. Pengaruh teknologi global tidak mengikis budaya nasional. Pancasila menjadi filter moral agar penerapan teknologi tetap sesuai jati diri bangsa sendiri. 3. Penentuan arah pembangunan bangsa, dan beberapanya itu ada. Yang pertama, penerapan kemakmuran. Kedua, peningkatan kualitas hidup bangsa. Ketiga, menjaga keadilan sosial. Keempat, memperkuat ketahanan nasional. Kemudian saya akan membahas tentang harmonisasi iptek dan Pancasila. Yang dimaksud dengan harmonisasi adalah penyelarasan antara kemajuan ilmu dan teknologi dengan nilai Pancasila sehingga menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermartabat. Kemudian ada nilai ketuhanan dan iptek, yaitu teknologi dikembangkan tanpa menghilangkan nilai moral dan spiritual. Yang kedua, riset dan inovasi harus mematuhi prinsip etika. Kemudian ada nilai kemanusiaan, yaitu teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menghindari teknologi yang melanggar martabat, diskriminatif, atau merusak privasi. Kemudian ada nilai persatuan, yaitu iptek menjadi alat memperkuat integrasi nasional, dan teknologi informasi dimanfaatkan untuk membangun solidaritas, bukan memecah belah. Kemudian nilai kerakyatan atau demokrasi, yaitu pengembangan teknologi melibatkan partisipasi masyarakat dan kebijakan iptek dibuat secara transparan dan terbuka. Kemudian nilai keadilan sosial, yaitu akses teknologi harus merata, pendidikan, internet, kesehatan, dan ekonomi digital. Kemudian inovasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian peran ilmu dan teknologi dalam pembangunan bangsa, yang dimana ada pendidikan, yaitu pembelajaran digital memperluas akses pendidikan dan penguatan literasi digital berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian ada ekonomi, yaitu industri 4, mendorong produktivitas dan daya saing, dan UMKM naik kelas melalui teknologi digital. Kemudian ada pemerintahan, yaitu government meningkatkan pelayanan publik, transparan, dan bebas korupsi. Dan ada sosial dan budaya, yaitu teknologi sebagai sarana pelestarian budaya, yaitu arsip digital atau museum digital. Kemudian ada pertahanan dan keamanan. Teknologi modern memperkuat keamanan nasional, yaitu siber, drone, atau intelijen digital. 5. Tantangan harmonisasi iptek dan Pancasila. 1. Disinformasi dan hoaks yang memecah persatuan. 2. Kesenjangan teknologi atau digital divide antara desa dan kota. 3. Ketergantungan pada teknologi asing. 4. Penyalahgunaan AI atau deepfake.
dan manipulasi. Terakhir, konflik nilai budaya dengan modernisasi global. 6. Strategi mewujudkan harmonisasi yaitu 1. Penguatan pendidikan karakter Pancasila berbasis teknologi. 2. Etika teknologi atau tech ethics yang diterapkan pada riset dan industri. 3. Pemerataan infrastruktur digital. 4. Mendorong inovasi lokal dan kemandirian teknologi. 5. Regulasi yang melindungi hak publik dalam penggunaan teknologi. 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan digital. Harmonisasi ilmu, teknologi, dan nilai Pancasila menegaskan bahwa kemajuan iptek harus dibuat berjalan sejalan dengan moralitas, budaya, dan jati diri bangsa. Yes. Menurut kalian, bagaimana hubungan antara teknologi modern dan nilai Pancasila dalam pembangunan bangsa? Menurut saya sih teknologi harus mengikuti nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan. Misalnya penggunaan AI jangan sampai merugikan privasi atau Betul, selain itu teknologi juga harus memperkuat persatuan bangsa. Jangan sampai media sosial malah membuat masyarakat menjadi terpecah belah karena hoax. Tepat sekali. Jadi, harmonisasi teknologi digunakan untuk kepentingan rakyat dan harus tunduk pada etika Pancasila. Menurutku, teknologi itu netral. Yang penting manusianya yang memakainya dengan bijak. Aku setuju, tapi tetap harus ada pedoman. Di Indonesia, pedomannya ya Pancasila, supaya teknologi tidak bertentangan dengan budaya kita. Berarti teknologi perlu diatur ya? Iya, bukan dibatasi, tapi diaturkan agar bermanfaat untuk keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa. Oke guys, menurut aku kita akan membuat program literasi digital. Bagaimana kita akan masukkan nilai Pancasila ya? Kita bisa fokus pada nilai persatuan, ajarkan masyarakat cara mengenali berita palsu agar tidak mudah terprovokasi. Kita juga bisa memasukkan nilai bertanggung jawab seperti pelatihan digital kepada keluarga yang belum melek teknologi. Bagus sih, ini bentuk nyata harmonisasi teknologi dan nilai Pancasila.